Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Susanti Siregar dari kelas PGSDE 20 Unimed. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang simulasi mengajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semuanya tetap semangat kan? Hari ini kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya apa sih pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia. Dan ada yang tahu apa itu artinya dari Bhinneka Tunggal Ika? Bila jika anak-anak ibu sekalian tidak ada yang tahu, ibu akan menjelaskan apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apabila diterjemahkan dia per kata, yang berarti Bhinneka berarti beraneka ragam, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma karangan Emputan Tular pada masa Majapahit, di mana di dalamnya mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Sebelumnya, anak-anak ibu semua ada yang udah baca bukunya Siapa Pencetus dari Bhinneka Tunggal Ika? Baiklah, pencetus dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu Muhammad Yamin dan Gusti Bagus Sugriwa. Jadi ibu akan menjelaskan konsep Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan yang menjadi fokusnya, tetapi pengertiannya lebih luas seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Ibu, siapa sih yang menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Aturan tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950 Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 66 Tahun 1951 menyebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama burung Garuda yang kepalanya menengok ke arah kanan, kemudian yang kedua perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda, kemudian yang ketiga yaitu semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bu, apa sih sebenarnya makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sesuai dengan artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini sangat menggambarkan keadaan Indonesia, di mana negara kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak pulau yang terpisah, memiliki warga yang berbeda-beda dalam kepercayaan ras, suku, dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Ibu, apa pula fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika itu diciptakan? Jadi, ada beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat, yaitu yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia, yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran, yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara, yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa, dan yang kelima, membentengi perdamaian Indonesia. Ada nggak Bu prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya ada, yaitu yang pertama tidak bersifat sekretarian dan inklusif, yang kedua tidak bersifat formalistis, kemudian yang ketiga itu bersifat konvergen. Jadi bagaimana sih pengaplikasian Bhinneka Tunggal Ika itu dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, kita sebagai warga negara Indonesia di samping melakukan sila-sila Pancasila juga perlu melaksanakan nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika yang bisa diimplementasikan ketika menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu inklusif, yang kedua terbuka, yang ketiga konsistensi, damai, dan kebersamaan, kemudian yang keempat kesetaraan, yang kelima tidak merasa yang paling benar, kemudian yang keenam yaitu toleransi, atau di mana toleransi maksudnya itu kita sebagai umat manusia saling menghargai sesama. Jadi untuk anak-anak ibu semua, inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita sebagai manusia harus saling menghargai perbedaan dan menghormati pendapat dari orang lain. Kita tidak boleh egois ataupun individualis. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu semua mengerti tentang apa yang ibu jelaskan pada hari ini. Jika anak-anak ibu semua memiliki pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke ibu. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.